Bab 1060. Kita adalah teman baik sekarang. Ekspresi pria berpakaian mewah sedikit tidak natural, tetapi segera kembali normal. Dia tersenyum kepada warrior Yang dan Irenean, lalu melihat ke pria tua di sampingnya. Pria tua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian datang lagi. Kali ini, dia memegang 2 kartu emas. Pria berpakaian mewah menyerahkan 2 kartu emas kepada warrior Yang dan berkata, "Sobat Ye dan adikmu adalah orang yang luar biasa. Aku, Devano Lin, berharap bisa berteman dengan kalian berdua hari ini. Bagaimana?" Warrior Yang buru-buru mengambil 2 kartu emas itu dan kemudian berkata, "Sobat Lin, aku benar-benar sangat jarang bertemu dengan orang yang murah hati sepertimu. Jangan khawatir, mulai sekarang, kita adalah teman." Irenean melirik warrior Yang dan tersenyum. Dewa ketiadaan di sampingnya membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap warrior Yang, seolah baru pertama kali kenal dengan warrior Yang. Pria berpakaian mewah tersenyum dan berkata, "Apakah Sobat Ye akan pergi ke Shenzhou di daratan tengah kali ini?" Warrior Yang mengangguk dan berkata, "Kenapa, Sobat Lin juga pergi ke Shenzhou di daratan tengah?" "Tentu saja." Pria berpakaian mewah berkata sambil tersenyum, "Perjalanan kali ini akan memakan waktu 5 hari. Selama ini, kita semua bisa saling menjaga." "Bagus sekali." Warrior Yang berkata sambil tersenyum, "Semoga kita semua bisa rukun. Oh iya, adikku sudah lelah, jadi kami pamit dulu." Sambil berbicara, warrior Yang, Irenean, dan Dewa Ketiadaan berjalan menuju area ruang VIP. Melihat warrior Yang mereka pergi, Devano Lin mengembalikan senyumannya. Pada saat ini, pria tua di sampingnya berkata dengan serius, "Tuan muda, ketiga orang itu hanya setengah suci. Mengapa Tuan muda menghabiskan banyak uang untuk mendekati mereka bertiga?" Devano Lin menggeleng dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Tetua Lin, kamu seharusnya tahu bahwa Sekte Hehuan memiliki metode rahasia, yaitu dapat merasakan fisik khusus wanita. Meskipun aku tidak tahu apa fisik khusus wanita ini, tetapi tidak diragukan lagi, dia pasti fisik yang langka. Hehe, jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat." Fisik khusus. Tetua Lin menyipitkan mata dan berkata, "Kalau begitu, kenapa tidak menyuruhku untuk langsung menangkapnya?" Devano Lin menghela napas dan berkata, "Tetua Lin, kamu harus mengerti bahwa ini bukan Yuzu, bukan wilayah kita. Setelah datang ke sini, kita harus tetap low profile dalam melakukan sesuatu, kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana kita akan mati. Seperti saat ini, jika kita bertindak di kapal awan, mungkin akan dilempar keluar di saat berikutnya." "Kenapa?" Tetuan Lin bingung. Devano Lin menunjuk ke tanda awan di kapal awan dan berkata, "Lihat tidak, itu adalah tanda kamar dagang Yunmeng Shenzhou di daratan tengah." Kekuatan kamar dagang Yunmeng tersebar ke seluruh dunia spiritual, tidak hanya dunia spiritual, konon katanya juga tersebar ke banyak dunia di luar domain. Jika kita membuat masalah di kapal awan ini, itu sama saja dengan tidak menghargai mereka. Di Shenzhou di daratan tengah, mungkin ada kekuatan yang bisa tidak menghargai mereka, tetapi itu pasti tidak termasuk kita, juga tidak termasuk Sekte Hehuan." Setelah beberapa saat, Tetua Lin tersenyum masam dan berkata, "Di Yuzu, keluarga Lin kita adalah keluarga nomor 1, siapapun harus menghargai kita, tidak kusangka setelah keluar dari Yuzu, hai." Devano Lin berkata sambil tersenyum, "Waktu itu aku meninggalkan Yuzu sendirian untuk pergi ke Shenzhou di daratan tengah. Beberapa kali aku hampir mati karena kesombonganku.
Pencapaian terbesarku di Senzu di daratan tengah bukan bergabung dengan Sekte Hehuan dan menjadi murid bagian luar Sekte Hehuan, tetapi memahami suatu kebenaran, yaitu orang harus low profile. Lebih harus paham bahwa siapa yang bisa disinggung, siapa yang tidak bisa disinggung. Ketiga orang itu bisa kita singgung? Tanya Tetua Lin. Devano Lin tersenyum dan berkata, energi ketiga orang itu stabil, kekuatannya juga lumayan, tetapi sampai sekarang mereka bertiga hanya setengah suci, aku dapat melihat bakat mereka. Selain itu, mereka bertiga berasal dari Kingsu, meskipun Kingsu bukan yang paling rendah di antara semuanya, tetapi hanya begitu saja, selama bertahun-tahun, sepertinya hanya ada Kazulou. Mengenai Kazulou itu, orang itu lumayan hebat, katanya dia mendapat suatu warisan, sehingga dihargai oleh tetua bagian luar. Dan jelas, kedua orang ini bukan Kazulou itu. Lalu mengapa Tuan Muda tidak tunggu sampai tiba di Senzu di daratan tengah, lalu menyuruhku untuk menangkap wanita itu? Tanya Tetua Lin. Itu tidak menarik. Devano Lin tersenyum dan berkata, aku tidak suka memaksa, aku suka dia berbaring di hadapanku dengan patuh, terutama wanita yang dingin seperti ini, menaklukkan yang seperti itu baru akan memiliki rasa pencapaian. Tuan Muda yakin, kata Tetua Lin. Devano Lin menggerakkan pengelangan tangan, sebuah batu kecubung muncul di tangannya dan berkata, seringkali, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Di ruang VIP nomor 20. Begitu memasuki ruang VIP, Dewa Ketiadaan berdiri di depan warrior yang, lalu memandang warrior yang dengan cermat dan berkata, cekak, warrior yang, harus kukatakan bahwa aku salah menilaimu sebelumnya. Mari berkenalan kali lagi, namaku Dewa Ketiadaan. Warrior yang menjentikkan jari, sebuah kartu emas jatuh di hadapan Dewa Ketiadaan dan dia berkata, cepat pergi. Dewa Ketiadaan tertawa, mengambil kartu emas dan berbalik keluar dari ruang VIP. Kamu jadi jahat, kata Irene An. Warrior yang tersenyum dan berkata, ketika berada di luar, sebisa mungkin jangan bertindak sembarangan. Lagi pula, ada batu kecubung gratis, kenapa kita harus menolak? Sebenarnya bagus juga, kata Irene An. Apa? Warrior yang sedikit bingung. Irene An melirik warrior yang dan berkata dengan pelan, kamu jauh lebih dewasa dari sebelumnya dan jauh lebih bijaksana. Jika itu dulu, kamu akan membelahnya menjadi dua dengan sekali tebas. Warrior yang tersenyum dan berkata, tidak bicarakan ini lagi. Oh iya, bagaimana dengan kekuatanmu sekarang? Bisa membunuh pendekar suci? Irene An berkata, aku sudah menggabungkan beberapa konsepsi niat dan pemikiran dewa pendekar milik pendekar hitam benua waktu itu. Meskipun Kazulou itu memiliki hukum naluri, tetapi jika bertarung denganku, hukum nalurinya tidak berguna terhadapku. Jika aku bertarung melawan orang lain saat ini, selama lawan menyerang, gerakan yang mungkin muncul nanti akan muncul di otakku. Aku sangat ingin melawanmu, kata warrior yang. Akan ada kesempatan. Irene An mengangguk, lalu melihat sekeliling dan berkata, energi spiritual di ruangan ini sangat kuat, sangat cocok untuk kultivasi. Aku sudah merasakannya. Warrior yang mengangguk, lalu melihat sekeliling, harus dikatakan bahwa menghabiskan 10 batu kecubung memang sebanding, di dalam ruangan ini, meskipun tidak terlalu besar, tetapi sangat lengkap, bahkan buah-buahan di meja adalah alam dewa, tetapi hanya sedikit. Selain itu, energi spiritual di dalam kamar sangat kuat, sudah hampir mencapai titik substansi. Pada saat ini, warrior yang menggeliat dadanya, kemudian kepala putih keluar dari dadanya. Kepala putih ini tidak lain adalah Shiro.
Shiro memutar matanya, lalu hidungnya mengendus. Tiba-tiba energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitar masuk ke hidungnya. Irenean. Mulut warrior yang berkedut, dia menarik keluar Shiro dan kemudian berkata, "Mana macan tutul ungu?" Shiro mengikuti bagaimana macan tutul ungu memegang pipi warrior yang dengan cakarnya, lalu menggosok dahinya ke dahi warrior yang terus-menerus. Dia menggosok untuk waktu yang lama, baru mulai melambaikan cakar kecilnya. Warrior yang... Setelah sekian lama, warrior yang akhirnya mengerti maksud Shiro. Macan tutul ungu berkultivasi lagi. Seharusnya dikatakan bahwa macan tutul ungu mungkin akan menerobos level suci. Warrior yang sedikit malu karena macan tutul ungu akan menjadi pendekar suci, sedangkan dia baru setengah suci tingkat tinggi. Dalam situasinya saat ini, dia pasti tidak bisa mencapai pendekar suci. Bahkan jika bisa, dia tidak akan, karena Putri Kaisar pernah mengatakan bahwa fondasinya tidak stabil. Jika mencapai pendekar suci dalam waktu 5 tahun, mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tentu saja, dia tidak mungkin menunggu 5 tahun, hanya bisa dikatakan bahwa dia akan memikirkan cara untuk menstabilkan fondasinya. Dia bisa mencapai pendekar suci setelah fondasinya kokoh. Pada saat ini, Shiro yang berada di depan dada warrior yang tiba-tiba membuka mulut kecilnya, kemudian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di ruangan tiba-tiba bergerak, akhirnya semuanya masuk ke dalam mulut Shiro. Warrior yang dan Irenean langsung tercengang, warrior yang hendak menghentikan Shiro, namun pada saat ini, Shiro tiba-tiba memuntahkan batu berkilau. Warrior yang menangkap batu itu dan tercengang lagi, karena itu adalah batu kecubung. Irenean di samping menatap Shiro untuk sesaat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Warrior yang menelan ludah, saat hendak berbicara, Shiro tiba-tiba membuka mulut lagi, lalu batu kecubung kedua dimuntahkan dari mulutnya. Warrior yang buru-buru menangkapnya, setelah menyimpan batu kecubung, dia buru-buru meletakkan tangannya di bawah mulut Shiro lagi. Dengan begitu, 15 menit berlalu, di bawah tatapan Irenean, Shiro memuntahkan batu kecubung lagi. Warrior yang sangat kegirangan, tetapi juga menyesal karena selalu melupakan bocah kecil ini. Jika dia mengeluarkan bocah kecil ini lebih awal, dia sekarang sudah menjadi super kaya. Cepat suruh dia berhenti. Pada saat ini, Irenean tiba-tiba berkata. Warrior yang melihat ke Irenean dengan bingung, Irenean berkata, "Apakah kamu tidak menyadarinya? Energi spiritual di ruangan ini sudah dihisap habis olehnya." "Tidak apa-apa, habis ya habis saja, lagi pula jika kita yang menghisapnya, 1 tahun pun tidak akan habis," kata warrior yang dengan santai. Dia mulai menghisap energi spiritual dari ruangan lain, kata Irenean. Warrior yang terkejut dan buru-buru melihat sekeliling, benar saja, energi spiritual di ruangan sudah habis saat ini, tetapi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir kencang dari ruangan di luar, akhirnya semua masuk ke mulut Shiro. Gawat! Warrior yang hendak menghentikan Shiro, namun pada saat ini, suara teriakan tiba-tiba terdengar di kapal awan, "Siapa yang berani bertindak sembarangan di kamar dagang Yunmeng?" Setelah berbicara, warrior yang merasakan puluhan energi sedang bergegas ke arahnya. Energi-energi itu setidaknya adalah pendekar suci. Dan Shiro itu masih membuka mulut kecilnya dan menghisap. Bersambung.